Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam sehat semangat selalu. Kembali kita akan belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 4 Juni tahun 2021, hari biasa pekan ke-9. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, sehatkanlah kiranya perbuatan kami dan ajarilah kami mengimani Yesus Kristus, dan semoga kami Kau jadikan putra-putrimu yang pantas. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 35 sampai dengan 37. Pada suatu hari Yesus mengajar di bait Allah. Katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam pengajarannya di bait Allah, Tuhan Yesus menerangkan tentang anggapan ahli-ahli Taurat bahwa Mesias itu adalah anak Daud. Yesus mengatakan tidak mungkin Mesias itu anak Daud, karena Daud sendiri telah menyebut Mesias itu sebagai tuannya. Tidak mungkin kalau Daud menyebut tuan kepada Mesias, sementara Mesias adalah anak Daud. Memang dalam hidup ini seringkali kita menghubung-hubungkan tentang keturunan, dan itu menjadi semacam pengesahan atau klaim bahwa ia yang dipilih tentu berasal dari keturunan leluhur tertentu yang luar biasa. Yesus menunjukkan bahwa sang kebenaran sejati, Mesias pembebas menebus dosa manusia, itu tidak terikat dengan keturunan apapun, karena ia ada sebelum tokoh itu ada. Artinya Mesias itu sungguh-sungguh ada dari Allah sendiri, dan ia kekal. Keadaannya bahkan tidak diturunkan atau tidak ada garis keturunan dengan leluhur tertentu, namun ia telah ada dan tidak pernah diadakan. Ia kekal menuju kepada kekal, dan itu pula lah yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus bahwa kebenaran itu ada karena ia adalah Allah sendiri. Saudara-saudariku, marilah kita percaya akan hal itu sehingga kita tidak usah risau dengan garis keturunan, dengan pangkat, derajat, dan juga klaim tentang leluhur kita. Meski itu juga penting dalam dunia manusia, tetapi kalau kita mau mengikuti Tuhan, ia ada bagi siapapun, ia senantiasa mengangkat siapapun dan tetap memperhatikan siapapun tanpa memandang garis keturunan dari manapun. Ia ada untuk manusia, kepentingannya adalah agar manusia diselamatkan. Kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita supaya kita tetap setia kepada Sang Mesias yang bukan berasal dari keturunan siapapun, tetapi ia ada sebagai Tuan dari keselamatan manusia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap setia kepada Sang Mesias, penebus dosa manusia yang telah ada dari kekal sampai kekal, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.